Shalom, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian berada, mari kita awali hari ini dengan datang kepada Tuhan, membawa kerinduan, membawa pujian kita untuk menyukakan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kepadamu, sebab kau baik, selamanya kau baik. Kasih setiamu itu nyata, kemurahanmu itu selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Terima kasih buat segala kebaikanmu dan segala perlindunganmu. Terpujilah Engkau, terpujilah namamu selamanya. Terima kasih Bapa. Kinarala shandere raralamu, kira maraya shandere, kinanaralamu. Kau nyatakan tuntunanmu, kau nyatakan kasih sayangmu, kau nyatakan penyertaanmu Tuhan yang melimpah bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan kami hari ini, untuk menyukakan akan hatimu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami boleh senantiasa merasakan akan kasih setiamu, kasih sayangmu, penyertaanmu Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kami percaya hari ini ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Hari inilah hari yang luar biasa, hari yang Kau jadikan atas setiap kami. Tuhan, terima kasih. Saatnya kami duduk diam untuk kami mendengarkan akan firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kuat kuasa-Mu memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan akan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi hari ini. Gereja memiliki tema yaitu kasih karunia membuat kita menjadi giat dan berhasil. Bagaimana cara kita bisa giat dan berhasil di dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana kita bisa giat dan berhasil di dalam setiap aspek kehidupan kita? Saya percaya hari-hari ini banyak Bapak Ibu Saudara yang mengalami terobosan dengan kasih karunia. Banyak hamba-hamba Tuhan yang telah menyampaikan tentang kasih karunia yang begitu luar biasanya. Nah, pagi hari ini adalah kasih karunia membuat kita menjadi giat dan berhasil. Bagaimana kasih karunia membuat kita giat dan berhasil? Mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat yang 5 sampai 8 firman Tuhan berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan,
dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan ada beberapa hal yang dimana membuat kasih karunia itu membuat kita giat dan berhasil. Tetapi saya mau mengambil hanya 2 poin saja. Bagaimana hidup kita ini bisa giat dan berhasil dengan kasih karunia yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa yang membuat kasih karunia itu sehingga kasih karunia membuat kita giat dan berhasil di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menambahkan iman dalam kehidupan kita. Kenapa harus kita memiliki iman di dalam kehidupan kita? Karena ketika kita tidak memiliki iman, kita seperti orang yang berjalan tanpa tuntunan. Ketika kita berjalan sendirian tanpa iman, kita seperti orang yang tidak punya arah, tidak bisa menentukan. Sehingga kita bisa semaunya sendiri. Kita tidak punya tujuan. Ketika kita memiliki iman, maka kita memiliki tujuan di mana hidup kita semakin giat. Sehingga ketika kita mengerjakan sesuatu, kita dibuatnya berhasil. Kalau kita tidak memiliki iman, bagaimana kita bekerja dengan bergairah? Saya percaya orang yang tidak memiliki iman, dia akan berjalan dengan sendirinya. Dia berjalan tidak ada gairah sama sekali. Nah, ketika kita bekerja, ya sudah bekerja saja seperti biasa. Sedangkan kita yang studi, kita belajar yang biasalah. Yang penting sekolah. Kita yang ke gereja, kita hanya yang penting ke gereja seperti hal-hal biasa. Nah, tetapi kalau kita memiliki iman di dalam hati kita melebihkan iman di dalam hidup kita, maka kita akan memiliki yang namanya gairah. Kita akan memiliki yang namanya giat. Ketika kita memiliki iman, ketika kita harus bekerja, ada iman di dalam hati kita karena kita percaya, oh, pekerjaan ini adalah kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada saya, maka aku harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka ketika kita dari rumah, mindset kita ketika kita berangkat bekerja, kita akan giat di dalam tempat kita bekerja. Oh, aku harus giat di sana karena aku percaya ketika aku giat bekerja pasti ada keberhasilan. Nah, ketika kita bekerja dengan giat, bos kita akan melihat, wah, anak ini luar biasa giatnya. Dan berkat itu saya percaya akan ditambahkan kepada kita tanpa kita minta, tanpa kita memohon kepada bos, aku seperti ini. Tetapi ketika kita giat bekerja tanpa kita minta, saya percaya bos akan melihat kinerja kita. Dan dia akan menambahi setiap berkat yang buat kita. Coba kalau di dalam hidup kita tidak ada iman, wis berangkat kerja ya berangkat kerja saja. Yang penting sampai tempat pekerjaan ya bekerja seperti biasa. Jangan pernah berharap kita mendapat hasil, keberhasilan dalam hidup kita. Berhasil dalam hasil kita berlebih. Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang lebih kalau kita tidak pernah ada kegiat di dalam hidup kita. Hanya malas, hanya ya seperti rutinitas. Bagaimana rumah tangga ini bisa ada gairah, ada kegiatan yang luar biasa diberkati kalau kita hanya berumah tangga asal-asalan saja. Tidak ada iman di dalam keluarga ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat keluarga kalau hati kita, kalau hidup kita ya sudah apa adanya. Firman Tuhan berkata luar biasa, ketika engkau beriman, imanmu bertambah, kasih karunia yang engkau miliki adalah engkau mengingat bahwa engkau akan bergiat di dalam setiap kehidupanmu dan engkau akan berhasil. Bapak Ibu Saudara, ayo kita bangun hidup kita bangun diri kita, sehingga kita memiliki iman yang lebih di dalam hidup kita. Sehingga kasih karunia yang ada di dalam hidup kita, kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, akan membawa kita hidup bergairah, hidup semangat, hidup yang luar biasa, hidup yang
dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Hidup yang giat di dalam menghadapi hidup ini. Sehingga kita mendapatkan berhasilan. Ketika kita menghadapi satu masalah, kalau kita tidak punya iman, kita akan loyo, kita akan gampang mudah menyerah. Udahlah, aku tidak mampu. Tetapi kalau ada iman di dalam hidup kita, kita akan giat bersama Tuhan untuk menghadapi masalah itu, untuk menghadapi setiap pergumulan itu, sampai kita akan mendapatkan yang namanya hasil yang luar biasa, mendapatkan keberhasilan daripada Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita sama-sama belajar menumbuhkan iman, memiliki iman yang lebih lagi di dalam Tuhan, sehingga aspek hidup kita, sehingga hidup kita menjadi giat, sehingga hidup kita mendatangkan keberhasilan senantiasa. Poin yang pertama adalah kita memiliki iman yang lebih. Poin yang kedua yang harus kita miliki, bagaimana supaya kita bisa giat dan berhasil, adalah memiliki kasih. Wow, bagaimana kita tidak memiliki kasih kalau kita berjalan tanpa kasih? Tuhan berkata bahwa Tuhan sangat suka kita harus mengasihi sesama kita. Terkadang kita bisa ngomong, aku mengasihimu, aku mengasihi Tuhan, tetapi dengan sesama kita tidak bisa mengasihi. Ketika kita mengalami yang namanya gesekan demi gesekan, ketika kita mengalami selisih pendapat, mungkin kita tidak dipilih menjadi ketua panitia, mungkin ketika kita di gereja tidak terpilih menjadi pemain musik untuk Natal, mungkin di gereja kita tidak terpilih sebagai asar di dalam setiap event Natal yang ada. Kita memiliki sakit hati. Bagaimana kita bisa berkata sama Tuhan, aku mengasihimu, sedangkan engkau mudah sekali sakit hati. Tetapi ketika engkau memiliki kasih, ketika engkau tidak dijadwal dalam pelayanan Natal atau kegiatan apapun, tetapi engkau mempunyai hati yang kasih, engkau legowo, tidak apa-apa. Mungkin memang teman-teman yang lebih layak untuk melayani, kita support mereka. Itu namanya kita mengasihi. Saya percaya kalau kita bisa mengasihi saudara kita, ketika kita berkata Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku percaya kita bisa mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 20 ayat 29, firman Tuhan berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di sini Tuhan berkata, ketika kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mendapatkan hidup yang bergairah, hidup yang giat, sehingga berkat itu berlimpah dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika engkau mengasihi saudaramu, ketika engkau mengasihi sesamamu, sekalipun engkau disakiti, engkau tetap mengasihi dia, engkau mengampuni dia, maka Tuhan akan bergairah dalam kehidupan kita. Saya percaya kita sanggup mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, sehingga hidup kita menjadi giat dan berhasil. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara pergumulkan. Tetapi saya percaya dengan 2 poin ini, ketika kita menimbulkan iman yang lebih di dalam hati kita, dan kita memiliki kasih dalam kehidupan kita, maka ketika kita mengalami yang namanya pergumulan dalam hidup kita, kita akan tetap giat di dalam hidup kita, kita akan menjadi berhasil di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema buat kehidupan kita, menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.